Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Almi. Jadi hari ini saya akan memberikan pendidikan tentang ASI eksklusif. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Sebelum itu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Stevi. Baik Ibu Stevi, apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Baik Ibu, untuk hari ini saya ingin sedikit bertanya Ibu, bagaimana proses persalinan kemarin Ibu? Apakah persalinan normal atau dengan bantuan lain? Persalinan normal Ibu. Oh, baik Ibu, dengan persalinan normal. Bagaimana dengan adik Ibu? Apakah sehat? Sehat Ibu. Oh, baik Ibu. Jadi Ibu, pada kesempatan ini saya akan memberikan Ibu materi penjelasan tentang ASI eksklusif. Apakah Ibu tahu tentang ASI eksklusif? Tahu Ibu. Baik Ibu, ASI eksklusif itu ASI yang diberikan kepada bayi tanpa bahan lain atau makanan lain seperti minuman, air putih atau apapun itu, kecuali obat atau vitamin yang diberikan selama 6 bulan. Jadi saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang manfaat ASI eksklusif. Jadi manfaat ASI eksklusif itu yang pertama sebagai nutrisi, yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh bayi, yang ketiga meningkatkan kecerdasan, dan yang keempat itu meningkatkan jalinan kasih sayang. Jadi saat ibu memberikan ASI eksklusif, ASI kepada bayi itu adalah bentuk kasih sayang ibu kepada bayi. Jadi yang kedua itu ASI juga sebagai zat ada, jadi ibu tahu selain itu ada berapa zat kekebalan dalam ASI. Yang pertama itu zat lactoferrin untuk meningkatkan zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Yang kedua itu sebagai anti alergi, yang ketiga itu mengandung zat antivirus polio, dan yang keempat itu membantu pertumbuhan selaput usus bayi. Jadi itu zat kekebalan dalam ASI. Jadi yang berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis ASI. Apakah Ibu tahu jenis-jenis ASI? Mungkin pernah dijelaskan? Baik, yang pertama itu ASI kolostrum. Mungkin selama 3 hari Ibu mengeluarkan ASI yang warnanya kekuningan. Iya Ibu. Jadi itu yang namanya ASI kolostrum. ASI kolostrum ini berguna sebagai antibodi, terus protein, mineral, memberikan perlindungan bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI mahtur. Yang kedua itu ASI peralihan. ASI peralihan ini waktunya itu dari 4 sampai ke 10 hari. Jadi kandungan di ASI kolostrum ini kadar proteinnya yang makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemaknya semakin meninggi dan volumenya juga semakin meningkat. Yang ketiga itu ASI mahtur. ASI mahtur ini merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif dan konstan, merupakan cairan berwarna putih kekuningan. Tapi bedanya ASI mahtur ini tidak kental. Jadi jika dipanaskan Ibu, ASI mahtur ini tidak gumpal, berbeda dengan ASI kolostrum. Yang berikut Ibu, saya ingin tanya, apakah Ibu tahu cara memperbanyak ASI? Oke, baik, saya akan jelaskan. Cara memperbanyak ASI itu, bayi harus menyusui setiap 2 jam selama 10 atau 15 menit di setiap payudara. Jadi ibu itu harus menyusui di setiap payudara yang berbeda. Jangan tunggu bayi nangis untuk memberikan ASI. Jadi 2 jam sekali ibu harus memberikan ASI kepada bayi. Yang kedua itu bangunkan bayi, buka baju atau gendong yang membuat terasa gerak. Dudukkan selama ibu itu harus duduk selama menyusui. Yang ketiga, pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik. Dia itu harus menempel pada perut ibu supaya bayinya tenang dan tidak rebel ibu. Mungkin ibu juga tahu cara memerah ASI. Baik, caranya itu mengeluarkan ASI dengan tangan. Yang kedua itu mengeluarkan ASI dengan pompa. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara menyimpan ASI. Jadi menyimpan ASI itu, jika menyimpan ASI di udara terbuka atau ada udara bebas, cara menyimpannya itu 6 sampai 8 jam. Kalau di lemari es yang suhunya 4 derajat Celcius, ibu harus
kurang dari 24 jam. Taruh di lemari pendingin atau beku yang suhunya itu kurang dari 18 Celcius, 18 derajat, lebih kurang dari 6 bulan. Jika ASI telah didinginkan, bila akan dipakai tidak boleh direbus, jangan merebus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya akan mengurang. Yang berikut saya ingin bertanya, apakah Mama selama menyusui itu Mama kerja atau bagaimana? Kerja ibu. Oh, kerja di kantoran atau? Tidak ibu, di rumah tangga. Oh, di rumah tangga ibu. Baik, saya akan menjelaskan kepada Mama. Jika Mama kerja di rumah tangga, jadi walaupun kerja di rumah tangga, saya jelaskan selama cuti itu Mama itu ditugaskan hanya menyusui. Yang berikut, sebelum mulai bekerja, ubah pola minum bayi. Yang ketiga, sebelum berangkat bekerja, usahakan Mama itu harus menyusui bayi. Selama di kantor pernah ASI setiap 3-4 jam. Yang berikut, simpan di lemari es dan dibawa pulang. Yang berikut, setelah dihangatkan diberikan dengan cangkir. Jadi cara memperbanyak air susu ibu, saya juga jelaskan, yaitu supaya Mama itu tidak banyak kepikiran, karena kepikiran itu akan membuat air susu ibu tidak lancar. Caranya itu minta bantuan suami untuk melakukan pekerjaan di rumah, atau minta bantuan suami untuk minta bantuan keluarga untuk melakukan pekerjaan seperti bangun tengah malam atau melakukan aktivitas di rumah tangga. Yang berikut, jika Mama kurang istirahat malam, usahakan Mama itu tidur di saat bayi tidur. Tidak boleh Mama itu melakukan aktivitas di saat bayi tidur, karena itu akan